Halo Sobat GTK, saat ini topik tentang kurikulum merdeka cukup ramai diangkat lewat berbagai kanal media sosial. Sebagai pendidik tentunya kita perlu mengetahui apa itu kurikulum merdeka secara lebih mendalam sebelum mengimplementasikannya di satuan pendidikan tempat kita ditugaskan. Saat ini saya ingin berbagi bagaimana cara Sobat GTK dapat memperoleh informasi lebih mendalam terkait implementasi kurikulum merdeka. Ini adalah peta jalan yang direkomendasikan untuk diikuti agar kita dapat memahami pengimplementasikan kurikulum merdeka. Ada 4 langkah yang perlu dilakukan agar kita benar-benar paham bagaimana mengimplementasikan kurikulum merdeka. Nah, langkah pertama adalah memahami garis besar kurikulum merdeka. Untuk memahami ini, Sobat GTK perlu mengetahui regulasi mengenai kurikulum merdeka yang berlaku serta kajian akademik kurikulum untuk pemulihan pembelajaran. Selanjutnya atau langkah berikutnya adalah memahami pembelajaran dan asesmen. Nah, untuk memahami ini, Sobat GTK perlu mempelajari panduan pembelajaran dan asesmen. Di dalam panduan pembelajaran dan asesmen ini terdapat materi tentang prinsip pembelajaran dan asesmen, pembelajaran sesuai dengan tahapan peserta didik, kemudian juga perencanaan pembelajaran dan asesmen, ada juga materi merencanakan pembelajaran dan pengelolaan hasil asesmen. Ya, setelah menyelesaikan langkah kedua, dapat dilanjutkan dengan langkah berikutnya yaitu memahami pengembangan kurikulum operasional satuan pendidikan dari dalam kurikulum merdeka. Nah, untuk memahami ini, Sobat GTK bisa membaca buku panduan pengembangan kurikulum operasional satuan pendidikan. Panduan ini menjelaskan tentang analisis karakteristik satuan pendidikan, penyusunan visi, misi, dan tujuan satuan pendidikan, pengorganisasian pembelajaran, perencanaan pembelajaran, serta pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional. Langkah terakhir adalah memahami pengembangan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, untuk memahami ini, Sobat GTK dapat membaca panduan pengembangan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Di panduan ini terdapat materi tentang bagaimana menyiapkan ekosistem sekolah, bagaimana mendesain dan mengelola proyek penguatan profil pelajar Pancasila, bagaimana mengolah asesmen dan melaporkan hasil proyek, serta evaluasi dan tindak lanjutnya. Nah, terkait 4 langkah tersebut, akan muncul pertanyaan di benak Sobat GTK semua, yaitu bagaimana saya dapat mengikuti pelatihan tentang kurikulum merdeka? Atau juga mungkin pertanyaan selanjutnya, kira-kira di mana saya bisa memperoleh materi secara terstruktur dan sistematis, gitu ya. Nah, Sobat GTK dapat memperoleh semuanya dalam platform Merdeka Mengajar atau yang lebih dikenal dengan PMM. Nah, PMM ini membantu peserta didik dan pendidik, maksud saya membantu pendidik dalam mendapatkan pemahaman, referensi, dan inspirasi untuk dapat menerapkan kurikulum merdeka. Nah, di dalam PMM ini Sobat GTK dapat mempelajari setiap materi secara bertahap per topik ya. Jadi per topik, dan di dalam tiap topik tersebut terdapat modul-modul pelatihan yang berisi materi-materi yang disampaikan melalui video, dan nanti akan diberikan latihan pemahaman di setiap materi tersebut setelah kita menyaksikan video-videonya. Selain materi, ada juga post-test yang wajib dikerjakan setiap menyelesaikan modul. Post-test ini bertujuan untuk mengetahui pemahaman Sobat GTK terhadap topik yang dipelajari. Setelah menyelesaikan modul, ya, nanti Sobat GTK diminta untuk mempraktekkan pemahaman terhadap modul tersebut atau terhadap topik tersebut melalui aksi nyata. Nah, perlu saya sampaikan bahwa aksi nyata ini harus merupakan karya murni dari Sobat GTK. Hindari plagiasme dalam membuat
dan mengumpulkan aksi nyata, ya. Nah, pada akhirnya setelah aksi nyata yang dikumpulkan tersebut dinyatakan lulus oleh tim pelatihan mandiri, Sobat GTK akan mendapatkan sertifikat dari kementerian. Seperti itu ya. Nah, Sobat GTK semua, 4 tahapan yang sudah saya sampaikan sebelumnya di dalam aplikasi atau di dalam PMM ini di breakdown menjadi 6 materi, ya. Ada 6 materi dalam platform Merdeka Mengajar yang dapat Sobat GTK pelajari secara mandiri untuk menyelesaikan tahapan-tahapan agar dapat memahami implementasi kurikulum Merdeka. Nah, materi pertama apa? Materi pertama adalah kebijakan kurikulum Merdeka secara umum. Ada 3 tujuan yang diharapkan setelah nanti Sobat GTK selesai atau menyelesaikan materi ini. Tujuan pertama adalah diharapkan nanti pendidik memahami aspek-aspek kurikulum secara umum. Kemudian juga tujuan kedua, Sobat GTK diharapkan memahami 3 pilihan implementasi kurikulum Merdeka, ya. Dan terakhir tujuannya adalah diharapkan nanti memahami tahapan-tahapan implementasi kurikulum Merdeka untuk setiap aspeknya. Setelah kita menyelesaikan materi 1, nanti akan dilanjutkan dengan materi kedua, yaitu capaian pembelajaran, perencanaan pembelajaran, dan asesmen. Ada 5 tujuan yang diharapkan setelah kita menyelesaikan materi kedua. Dan kemudian dilanjutkan dengan materi ketiga, yaitu tentang asesmen. Setelah itu materi 4 tentang struktur kurikulum dan kurikulum operasional pendidikan. Ada 2 tujuannya ya yang diharapkan setelah kita menyelesaikan materi keempat. Kemudian materi kelima tentang proyek penguatan profil pelajar Pancasila, dan materi terakhir adalah tentang perangkat ajar. Nah, bagaimana kita mempergunakan PMM untuk mempelajari materi-materi tersebut? Nah, nanti kita akan coba sama-sama simulasikan untuk materi 1 dulu ya, yaitu mempelajari kebijakan kurikulum Merdeka secara umum. Nah, ada 2 materi yang perlu dipelajari, yaitu pertama keputusan Mendikbud nomor 56 tahun 2022 dan lampirannya. Kemudian juga materi selanjutnya yaitu tentang filosofi dan prinsip kurikulum pendidikan. Kurikulum Merdeka. Nah, bagaimana cara kita mengakses atau memanfaatkan PMM untuk mendapatkan materi ini? Nah, kita akan coba sama-sama mengakses aplikasi PMM-nya. Ini laptop tab layar. Ya, ya. Ini dia, Sobat GTK. Ini adalah aplikasi PMM punya saya. Ya. Nah, di sini disatakan untuk mengakses keputusan Mendikbud itu ada di dalam menu info terkini. Di mana menu info terkini, kalau kita lihat menu info terkini ini ada di bagian atas ini ya. Ada di bagian atas ini, kita coba tekan. Nah, setelah kita tekan baru keluar berbagai kebijakan-kebijakan dari kementerian terkait kurikulum Merdeka. Nanti Sobat GTK bisa mencari secara mandiri kebijakan-kebijakan tersebut. Nah, kemudian materi selanjutnya adalah filosofi dan prinsip kurikulum Merdeka. Di mana tempat mengaksesnya? Yaitu dengan mencari topik pelatihan mandiri, yaitu topik Merdeka Belajar dan topik kurikulum Merdeka. Bagaimana cara mengaksesnya? Kita pergi ke menu beranda. Nah, di menu beranda ini ada 2 bagian utama, yaitu pengembangan guru dan kegiatan belajar mengajar. Untuk topik pelatihan mandiri itu ada di sebelah kanan ya. Ini dia. Kita coba buka topik pelatihan mandiri. Nah, ini dia. Ini adalah daftar topik. Di dalam menu pelatihan mandiri ada topik, ada aksi nyata, ya. Ada juga webinar. Ya. Kita coba lihat kembali ke menu topik. Nah, kita diminta untuk membaca atau mempelajari topik Merdeka Belajar dan kurikulum Merdeka. Ayo kita coba mencari di mana posisi topiknya. Oh, ini dia. Ini topik Merdeka Belajar dan ini topik kurikulum Merdeka. Yuk kita coba explore ya. Untuk topik Merdeka Mengajar ini ada 5 modul yang harus dipelajari. Apa saja modulnya kita coba sama-sama lihat. Nah, ini dia modulnya.
Modul pelatihannya ada 5 ya, dan setiap modul ini memiliki materi-materi yang berbeda ya. Ada yang 3, ada yang 2. Untuk modul pertama yaitu mengenali dan memahami diri sebagai pendidik, itu ada 3 materi yang akan yang wajib dipelajari. Kita coba lihat materinya apa saja. Nah, ini dia materi pertama, materi kedua, dan materi ketiga. Materi pertama kita coba lihat ya, kita coba klik. Nah, ini dia. Materi ini terdiri dari aktivitas dan cerita reflektif. Di aktivitas itu kita nanti diminta untuk menyaksikan video. Ini dia video pembelajaran, ada logo play ya, tombol. Setelah kita menyaksikan video ini, baru kita diminta untuk mengikuti atau menyelesaikan latihan pemahaman. Itu ya. Nah, kita coba lihat menu videonya. Nah, ini ya, Sobat GTK, ini video yang kita akan nonton. eh, Tidak lama ya, ini durasinya berapa lama ya, kita coba lihat. Oh, ini dia, cuma ada 5 menit ya. Ada 5 menit durasinya. Kemudian setelah kita menyelesaikan atau menonton video ini, baru kita diminta untuk mengerjakan latihan pemahaman. Nah, kalau Sobat Ketika perhatikan, ini ada tombol-tombol hijau dan abu-abu. Tombol hijau ini eh, adalah bukti atau indikator bahwa Sobat GTK sudah menyelesaikan tahap-tahapannya. Kalau dia masih berwarna abu-abu, berarti tahapan kedua ini atau materi kedua ini belum kita selesaikan. Ya, coba kita lihat isi materi kedua. Nah, materi kedua ini ada aktivitas menyaksikan video tentang peran saya sebagai guru, kemudian latihan pemahaman. Kita coba ya, kita coba akses yang menu ini, apa yang terjadi dengan tombol abu-abunya. Kita play dulu. Nah, kita diminta untuk menyaksikan sampai selesai. Nah, kita anggap sudah selesai ya. Nah, ini dia, berubah menjadi warna hijau. Ini polanya sama ya, Sobat GTK ya. Jadi ketika kita menyelesaikannya, dia akan berubah menjadi hijau. Itulah sebabnya dikatakan tadi di awal bahwa pelatihan ini terbuat secara bertahap. Setiap tahapannya kita bisa lihat. Mungkin hari ini kita istirahat sejenak, baru kemudian kita lanjutkan ke materi berikutnya, tetap ada warna hijaunya, sehingga kita tidak ketinggalan atau tidak overlapping juga ya. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, setelah kita menyelesaikan materi, baru kita diminta untuk mengerjakan post test. Di sini tombol post test belum bisa aktif. Kita coba buka, tidak bisa. Kenapa? Karena kita belum menyelesaikan 3 materi ini. Kalau kita sudah menyelesaikan materi ini, baru menu post test untuk modul mengenali dan memahami diri sebagai pendidik ini akan bisa muncul. Seperti itu ya. Ini adalah menu atau modul mengenali dan memahami peserta didik. Untuk topik Merdeka Mengajar, Merdeka Belajar, ini ada cukup banyak modul ya, ada 5 modul yang baru diselesaikan. Nah, setelah kita menyelesaikan modul ini, barulah seperti saya sampaikan tadi, tombol aksi nyata bisa muncul. Nah, setelah kelima modul atau modul-modul yang ada itu diselesaikan, baru tombol aksi nyata muncul. Perlu saya ingatkan sekali lagi bahwa eh, Sobat GTK diharapkan untuk menghindari plagiasi ketika mengumpulkan aksi nyata. Nah, setelah nanti aksi nyata sudah selesai dan diverifikasi oleh tim penilai dan dinyatakan lulus, baru sertifikatnya akan muncul dan bisa kita download. Seperti itu ya, Sobat GTK ya. Nah, ini dia untuk topik Merdeka Belajar. Kita coba balik ke topik berikutnya, yaitu sini ya, kurikulum Merdeka. Ini kurikulum Merdeka ada 2 modul, kita buka saja. Nah, ini dia ada 2 modul. Polanya sama, kita diminta untuk menyelesaikan modul dulu. Setiap modul masing-masing mempunyai materi sendiri-sendiri. Kita diminta menyelesaikan materi, kemudian menjawab latihan pemahaman dan menuliskan refleksi. Setelah menyelesaikan modul ini, baru aksi nyatanya bisa muncul. Itu ya, seperti itu.
Itu adalah contoh bagaimana kita mengakses materi pertama. Kita coba untuk mengakses materi kedua ya. Nah, materi kedua adalah capaian pembelajaran, perencanaan pembelajaran, dan asesmen. Ini ada 6 topik yang perlu dipelajari. Nah, perlu diperhatikan Sobat GTK semua, ini ada modul-modulnya. Kita bekerja sesuai dengan modul yang direkomendasikan. Contoh, ini adalah topik kurikulum merdeka. Kita coba ya cari topik kurikulum merdeka. Nah, untuk materi kedua, kita diminta untuk memahami kurikulum merdeka. Kita coba buka kurikulum merdeka. Nah, di kurikulum merdeka ini seperti sudah sampaikan tadi, seperti kita sudah buka sebelumnya, ada 2 modul. Namun, untuk materi kedua ini kita cukup membuka modul kedua saja, yaitu kurikulum merdeka. Sama prosesnya, ada materi-materi yang harus dikerjakan dan diminta untuk menyelesaikan post test. Gitu ya. Nah, kita coba lagi lihat untuk materi berikutnya adalah topik penyesuaian pembelajaran dengan kebutuhan karakteristik peserta didik. Ada 2 modul yang wajib kita selesaikan. Kita coba cari ya topik penyesuaian pembelajaran. Ininya menunya topik, kita coba cari ke bawah. Topik penyesuaian pembelajaran. Nah, ini dia. Ini adalah topik penyesuaian pembelajaran. Nah, ternyata di topik ini dibagi sesuai jenjang. Ada jenjang PAUD, SMP, SD, dan SMK. Ya. Nah, nanti Sobat GTK bisa memilih sesuai dengan jenjang di mana Sobat GTK bekerja. Nah, seperti itu. Jadi polanya sama ya. Polanya sama sehingga nanti Sobat GTK bisa melakukan hal yang sama untuk materi berikutnya. Materi ketiga, materi keempat, materi kelima, dan terakhir materi keenam. Ini topik-topiknya dan ini materi-materi yang direkomendasikan. Nah, terkait opsi dari sekolah untuk mengimplementasikan kurikulum merdeka, gitu ya. Untuk mengimplementasi kurikulum merdeka, ada rekomendasi-rekomendasi materi yang dapat dipelajari oleh Sobat GTK atau sekolahnya. Apa rekomendasinya? Kita lihat di sini. Nah, ini dia adalah rekomendasi sesuai atau rekomendasi kegiatan belajar sesuai dengan opsi kebutuhan dari satuan pendidikan. Ya. Nah, di sini kita lihat untuk satuan pendidikan yang ingin menerapkan belajar mandiri, ya. Ya, ini adalah bagian-bagian prinsip yang perlu dipelajari dan materi-materi apa saja yang perlu dipelajari, yaitu materi pertama perlu, untuk materi kedua hanya pada menggunakan capaian pembelajaran dan pembelajaran terdiferensiasi. Untuk materi ketiganya cukup prinsip-prinsip tentang menerapkan asesmen awal pembelajaran dan pembelajaran terdiferensiasi. Nah, ini adalah rekomendasi kegiatan belajar sesuai dengan opsi kebutuhan satuan pendidikan. Ini untuk belajar mandiri. Bagaimana untuk opsi lain? Ini adalah opsi untuk mandiri berubah. Jadi dia diharapkan untuk full mempelajari materi 1 sampai 5 dan untuk materi berbagi full mulai dari materi 1 sampai materi ke-6. Ya. Silakan sesuai kan materi, mempelajari materi sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Lanjutnya adalah saya juga ingin membagikan materi paparan Merdeka Belajar episode ke-15. Nah, nanti setelah ini Sobat GTK dapat mengakses materi presentasi saya di kolom deskripsi. Jadi bisa di-download di sana sehingga Sobat GTK bisa lebih detail melakukan atau mengeksplorasi presentasinya. Ini ada tautan yang kalau nanti Sobat GTK buka akan mengarahkan kepada materi-materi ini. Jadi kita bisa belajar mandiri tentang Merdeka Belajar episode ke-15. Ya. Nah, terakhir sebelum mengakhiri tutorial malam hari ini, ada sedikit pesan yang ingin sampaikan, yaitu mari sama-sama kita gunakan platform Merdeka Mengajar untuk mengajar,
untuk belajar dan untuk berkarya lebih baik dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila. Tetap semangat, sampai ketemu di tutorial-tutorial berikutnya.